Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Al-an sekarang kita akan masuk ke bab aqsamul kalam. Kita masih masuk dalam kalam, cuman kita sekarang berada di faslun, di fasal. Pasalnya aqsamul kalam. Tafadhal Pak Rizal. Iqra. Bi'tibari imkani wasfihi bisidqi wa adamih qismain. Makasih Pak. Ila qismain khabarun ila ikil khabarin wa insya'in. Nah, sekarang kita masuk aqsamul kalam. Aqsamul kalam, aqsam jamak dari qasam. Qasam yang artinya adalah pembagian. Jadi kalau diterjemahkan pembagian-pembagian al-kalam. Sini al-kalam menurut usul fikih, bukan al-kalam menurut lughah, ya kan? Kemudian al-kalam di lughah dan di al-kalam usul fikih itu dia saling berkaitan dia. Contohnya di sini katanya kalam itu dibagi dua berdasarkan memungkinkan kepada sifatnya, yaitu ada khabar dan insya. Salah minggu lalu sudah kita bahas pembagian dari kalam. Mungkin kita ulang lagi. Aqsamul kalam kita ulangi lagi sedikit. Aqsamul kalam dia bi'tibar berdasarkan, bi'tibar pertama ada berdasarkan namanya imkan wasfi. Kemudian berdasarkan kemungkinan mensifatinya, yaitu ada dua, khabar wa insya. Kemudian ada berdasarkan isti'malihi, yaitu penggunaannya. Nah, dia ada dua lagi. Ada namanya haqiqah wa majaz dan majaz. Nah, ini pembagian kalam. Jadi pembagian kalam itu pertama berdasarkan kepada sifatnya. Ada yang disebut dengan khabar, ada yang disebut dengan insya. Kemudian berdasarkan penggunaannya. Ada haqiqah, ada majaz. Nah, nanti insyaallah satu persatu akan kita bahas. Yang sekarang yang akan kita bahas yaitu masuk kepada bi'tibari imkani wasfih, itu khabar dan insya.
insya. Khabar wa insya. Isti'maluhu bi'tibari isti'malihi, bi'tibari isti'malihi, yaitu ada nama haqiqah, ada namanya majas. Sekarang kita masuk kepada yanqasimu al-kalamu bi'tibari imkani wasfih bisidqi wa adamihi ila qismain. Katanya di sini kalam itu terbagi berdasarkan kemungkinan sifatnya itu bisa jujur dan bohong atau dusta. Terbagi kepada dua pembagian. Ada khabar, ada insya. Kemudian sekarang kita masuk kepada fal khabaru. Tafadhal Pak. Istamir. Fal khabaru ma yumkinu an yusifa bisidqi wal kadhi au kadhibi awil kadhibi lidzatihi. Di sini kita masuk kepada bagian pertama itu khabar. Apa definisi khabar itu di sini? Di sini sama definisinya di ilmu balaghah juga, di usul juga. Ma yumkinu an yusifa bisidqi awil kadhibi lidzatihi. Sesuatu yang memungkinkan mensifatinya dengan jujur atau dusta lidzatihi, karena dia memiliki bermacam-macam jenis. Contohnya, misalnya contoh khabar, misalnya si fulan mengatakan seperti ini, saya akan pergi atau saya akan berdiri di sini. Itu kan kemungkinan bisa benar, bisa salah, bisa benar, dia bisa bohong, karena dia menunjukkan pada sesuatu yang telah lampau. Misalnya katanya, saya nanti akan datang ke tempatmu katanya. Ya, itu kan berita khabar dari si fulan. Dia sudah mengatakan jauh-jauh hari itu sebelumnya. Kemungkinan yang terjadi itu bisa benar, bisa bohong. Bisa saja dia nggak datang, bisa saja dia mungkin datang. Nah, itu namanya khabar. Kemudian ada lagi disebutkan, misalnya uktub katanya, tulislah. Maka yang demikian itu bukan termasuk khabar. Nggak bisa kita katakan fulan, kita perintahkan tulis wahai fulan. Nggak bisa kita katakan anta shadiq, kamu jujur, anta kadzib, kamu salah, atau kamu dusta. Karena nggak ada qarinahnya di sana. Jadi kalau yang khabar itu biasanya misalnya si fulan tadi katakannya, saya berdiri di sini. Bisa dia jujur, bisa dia
bohong. Jadi khabar itu definisinya adalah, kalau bahasa ringkasnya itu, sesuatu yang kemungkinan itu jujur atau kemungkinan bohong itu. Itu definisi dari khabar itu. Kemudian misalnya kalau khabarnya itu memang dibenarkan, contohnya misalnya makanlah kamu tuh, atau minumlah ini tuh. Kan dia seakan dia memerintahkan. Berarti kalau memerintahkan itu berarti dia itu mengizinkan untuk makan atau untuk minum. Berarti bisa kita hukumi khabarnya itu jujur. Ya udah makanlah. Nih, ini makanan, ini minuman. Silahkan. Tapi kalau katanya ya udah makan aja lah, kan nggak jelas itu. Kemudian tafadhal Pak, faqaraja biqaulina. Faqaraja biqaulina ma yumkinu an yusifa an yusifa bil sidqi wal kazibi. Naam. Insya li'annahu la yumkinu fihi dzalika fa inna madlulahu fa inna madlulahu anhu hatta yumkina an yuqa na'am innahu siddiqun au kadzibun. Nah, di sini kata Syekh rahimahullah, pengecualian dari maksud ma yumkinu ayyusifa bisidqi awal kadzibi, berarti kan ini kan adalah sebenarnya ini adalah definisi dari khabar. Kan khabar itu kemungkinan benar, kemungkinan bohong. Nah, di sini maksud faqaraja biqaulina itu selain dari ucapan itu atau pengecualian dari ucapan yang definisi khabar ini, lawannya adalah insya. Nah, di sini sebutkan al-insya. Kenapa? Li'annahu la yumkinu fihi dzalika. Karena insya itu tidak mungkin sama dengan khabar. Beda dia. Jadi antara khabar dan insya itu berbeda. Kemudian kata Syekh rahimahullah, fa inna madlulahu laisa mukhbiran anhu hatta yumkina an yuqala innahu sidqun aw kadzibun. Maka sesungguhnya penghukuman di dalamnya itu bukanlah beritanya sampai memungkinkan dikatakan innahu, bahwasanya dia ini jujur atau bohong. Nah, jadi kalau insya itu dia tidak ada kaitannya dengan jujur atau bohong. Nah, insya itu dia kaitannya dengan ini dia. Al-insya kaitannya dengan 3 dia. 5. Yang pertama al-amru. Yang kedua an-nahyu. Yang ketiga al-istifham. Yang keempat at-tamanni. Yang kelima at-taraji.
Ini dia. Kalau kita ketemukan sighah di dalam dalil atau nas, ada al-amr, ada an-nahyu, ada al-istifham, ada tamanni, ada taraji, maka dia termasuk bagian dari insya, bukan khabar. Kalau khabar itu kan bisa benar, bisa salah. Ya seperti tadi, saya telah berdiri di sini. Karena kita nggak tahu, nggak melihat dia. Bisa dia salah, bisa dia at-taraji. Ini adalah bagian dari insya. Nanti insyaallah di pembahasan berikutnya ada itu. Misalnya kalau kata orang diperintahkan kita misalnya duduklah kamu. Nah, berarti itu kan bukan khabar. Berarti dia itu menunjukkan bahwasanya dia diperintahkan untuk duduk dia. Atau dilarang la takul, jangan kamu makan. Karena mungkin bohong, enggak mungkin jujur itu. Nah, kalau dia mau makan silakan, kalau enggak masalah kan. Gitu. Tafadhal. Tafadhal Ustaz. Wa kharaja bi qawlina li zatihi al-khabaru allazi la yahtamilu sidqa aw la yahtamilu kadhiba bi i'tibaril mukhbari bih wa zalika anna al-khabara min haitsu al-mukhbari bihi salasatu aksamin. Nah, khabar dari anna. Waalaikumsalam. Salasatu aksamin. Nah, salasatu aksamin. Sampai sini dulu Ustaz. Coba terjemahkan Ustaz. Yang keluar dari usul ini khabar yang mengandung, khabar yang tidak mengandung betul, jujur atau mengandung dusta, berdasarkan yang dikhabarkan, ya berdasarkan dikhabarkannya. Dan itu bahwasanya khabar ditinjau dari segi pemberitaannya dengannya terbagi kepada 3 kelompok. 3 kelompok atau 3 bagian. Sini kata Syekh rahimahullah wa kharaja biqaulina, dan keluar dari ucapan kita lidzatihi. Kan lidzatihi ini kan termasuk bagian dari definisi salmul kalam tadi kan? Atau definisi dari khabar tadi. Kemudian di sini khabar itu tidaklah kemungkinan jujur atau tidak pula kemungkinan dusta berdasarkan di pemberitaannya. Oleh karena itu khabar dari sisi pemberitaannya terbagi dari 3. Sekarang kita masuk pembagian dari khabar. Mana dia? Tafadhal Ustaz, istamir Ustaz. Al-awwal ma la yumkinu wasfuhu bil kadhibi ka khabarillahi wa rasulihi asabiti anhu. Asani ma la yumkinu wasfuhu bis sidqi ka khabari anil mustahili syar'an aw aqlan. Fal awwalu ka khabari mudda'i risalati ba'da nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wasani kal khabari an ijtima'in naqidaini kal harakati wasukuni fi 'ainin wahidatin fi zamanin wahidin. Asalis ma yumkinu ayyusafa bisidqi wal kadhibi imma 'ala sawa'i aw ma'a rajuhani ahadihima fa ikhbari syakhsin al-qudumi ghaibin wa nahwi. Naam. Sekarang kita masuk kepada pembagian khabar.
ditinjau dari pemberitaannya. Di sini dikatakan oleh Syekh rahimahullah, ada khabar itu tidak mungkin disifatinya itu dusta, seperti berita dari Allah dan Rasulnya yang telah datang darinya, yang telah pasti datang darinya. Contohnya misalnya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kalau Allah itu adalah ilah, sesembahan. Datang di dalam Al-Qur'an, la ilaha illa anta ada kalimat la ilaha illallah. Itu menunjukkan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau kata Allah, wa'buduni, tanya, beribadalah kalian kepadaku. Nah, itu tidak mungkin kita dustakan. Bahwasanya setiap berita yang datang dari Allah dan Rasulnya itu harus kita yakini, harus kita imani. Enggak boleh kita katakan, bohong kok, enggak mungkin. Nah, ini adalah salah satu dari khabar yang tidak memiliki kebohongan. Nah, tadi kan kita katakan khabar itu kan definisinya dua. Kemungkinan jujur, kemungkinan bohong. Kalau ditinjau dari sisi lain atau pengkhabarannya, pemberitaannya, kalau berita dari Allah dan Rasulnya, berarti dia masuk khabarnya asidku, jujur, benar. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman akan datang Imam Mahdi, bilang Rasul. Kemudian di akhir zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam akan turun. Nah, itu harus kita yakini berita dari Allah dan Rasulnya. Itu enggak boleh kita dustakan. Nah, ini khabar yang tidak boleh kita dustakan. Kemudian khabar yang kedua yaitu ma la yumkinu wasfuhu bisidqi. Tidak mungkin disifatinya itu jujur, seperti khabar tentang mustahilnya secara syar'i atau secara akal. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama, secara syar'i itu ada orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti khabarnya itu dusta secara syar'i. Misalnya kayak kemarin-kemarin ini kan, beberapa tahun yang lalu terjadi di Indonesia ini, ada orang-orang mengaku nabi. Nah, itu beritanya, khabarnya wajib kita dustakan. Karena tidak ada lagi rasul selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sudah ditutup. Kata Allah, lakinna rasulullahi khataman nabiyyin. Akan tetapi rasul itu adalah Muhammad, itu adalah rasul Allah, dan dia juga adalah penutup para nabi. Itu jelas dari Al-Qur'an dan hadis. Kemudian ada lagi orang mengatakan seperti secara akal. Asani secara akal seperti berkumpulnya dua yang kontradiksi. Di sini kalau khabari an istima'in naqidaini, seperti berkumpulnya berita yang berkaitan dengan dua kontradiksi, seperti bergerak dan diam, fi ainin wahidatin fi zamanin wahid, pada satu keadaan, pada satu tempat atau waktu. Misalnya, ra'aitu fulanan yajlisu wa yataharrak, saya melihat fulan duduk dan bergerak. Kan nggak mungkin dia duduk dalam waktu itu, sedang duduk, nggak mungkin dia bergerak kan, pasti ada jeda. Duduk dia, mungkin setelah itu dia baru bergerak. Tapi kalau dalam satu keadaan, ra'aitu fulanan yajlisu wa yataharrak, secara bersamaan, sambil duduk juga dia sambil bergerak atau berdiri, kan nggak mungkin. Itu kan secara akal tidak mungkin, kontradiksi. Kalau yang namanya duduk, tidak bergerak, atau berdiri berdiri, kan nggak mungkin. Kita lihat fulan duduk seperti ini, tapi kita katakan juga dia berdiri atau bergerak ke kanan ke kiri. Gitu. Nah, itu namanya dua kontradiksi yang digabungkan. Nggak mungkin. Ini secara akal pun tidak masuk. Kemudian ada juga yang mengatakan, katanya dua itu satu lebih besar dari dua. Satu lebih besar dari dua. Kan nggak masuk akal itu. Mustahil itu.
Mengenai kita katakan satu itu lebih besar dari dua, atau al-juz'u akbar, bagian itu lebih, setengah itu lebih besar katanya. Itu juga tidak mungkin. Nah, ini kalau ada orang mengatakan berita seperti itu, maka wajib kita tolak. Berarti si fulan itu dia dusta, baik secara syar'i maupun secara akal. Gitu. Ya, kalau secara syar'i itu udah jelas itu kan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang orang nanti yang mengaku-ngaku Imam Mahdi. Enggak mungkin. Imam Mahdi itu sudah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ciri-cirinya. Nah, kemudian secara akal kita pun tidak akan bisa menerima kalau dalam satu perbuatan terjadi dua keadaan atau kontradiksi. Enggak mungkin. Duduk berdiri, enggak mungkin lah. Kalau emang duduk ya duduk, berdiri pasti berdiri. Enggak bisa kita katakan ra'aitu fulanan yajlisu wa yakif. Saya melihat si fulan itu duduk dan berdiri. Mana mungkin. Berdiri ya berdiri, duduk ya duduk gitu. Itu yang kedua, pengkhabaran dari sisi wajib kita dustakan. Kemudian yang ketiga adalah khabar yang disifati dengan jujur dan kebohongan, atau dia tu sama. Seperti ma'arjihani ahaduhuma ka khabar syaksin an qudumi ghaibin wa nahwihi. Ini kemungkinan kita katakan si fulan datang tapi dia tidak ada. Ini kan juga memungkinkan dia bisa benar, bisa salah. Ini di antara dua ini, mana yang kita rojihkan, yang mana kita kuatkan. Misalnya kata si fulan sudah datang, si fulan sudah dia datang tapi dia tidak ada di tempat ini. Berarti kan itu dua kemungkinan. Bisa jadi benar ucapannya, bisa jadi itu dusta. Seperti ka ikhbari syaksin an qudumi ghaibin wa nahwi gitu. Ya, seperti misalnya mana si fulan tadi katanya dia sudah OTW, sudah datang, ditunggu tidak hadir, tidak datang. Itu kemungkinan jujur, kemungkinan dusta. Mungkin bisa jadi kalau jujur ya dia sudah datang, cuman dia pergi keluar sebentar cari makan, atau dia pergi ke WC. Itu kemungkinan berita itu ihtimalnya kemungkinan bisa benar, bisa dusta itu. Yaitu contohnya kedatangan seseorang yang tidak hadir, yang tidak ada di samping kita itu. Inilah dari definisi dari si khabar. Di khabar itu kalau secara ta'rif dia itu kemungkinan jujur, kemungkinan bohong. Itu khabar. Kemudian khabar ini terbagi tiga. Jadi ringkasannya seperti ini dalam perkara khabar. Jadi kalau kita misalnya belajar usul fikih, kemudian kita mendengar ada kalimat al-khabar. Pertama, ta'rifuhu ma yahtamilu as-sidqa au al-kadhibah. Ini kemungkinan dia jujur, kemungkinan dia bohong. Itu dinamakan khabar itu. Jadi kalau kita mendengar khabar itu, jadi seperti ini. Kemudian khabar itu ditinjau dari sisi al-mukhbar bi'atibari min haitsu al-mukhbaru bih, yaitu dari bentuk pengkhabarannya.
Dia ada tiga. Yang pertama, yumkinu an yusifa yusifahu as-sidqu. Sidqu. Kemudian yumkinu an yusifahu al-kadhib. Kemudian yang ketiga adalah mungkin disifatinya ar-rujhan. Jadi kemungkinan bisa benar bisa salah. Ar-rujhan. Ar-rujhan. Jadi bisa as-sidqu atau al-kadhibu. Nah, ini dia nih. Ini jenis-jenis khabar ditinjau dari sisi pemberitaannya. Kalau yang khabar itu pasti benar, itu datangnya dari Allah dan Rasul. Itu enggak boleh khabar dari Allah dan Rasulnya kita dustakan. Jadi di sini kita bisa membantah orang-orang yang mengatakan menolak hadis Nabi, menolak perkataan Allah dan Rasulnya, karena dia sama saja dia mengingkari berita dari Allah dan Rasulnya. Ini wajib kita yakini dan wajib kita imani. Enggak boleh kita dustakan. Ini sudah harga mati ini. Ya. Kemudian ada lagi kemungkinan sifatnya itu bohong, baik secara syar'i, akal. Ini pasti mustahil ini kan. Contohnya secara syar'i, si fulan mengaku nabi, seperti Musailamah al-Kadzdzab. Itu wajib kita ingkari, kita dustakan berita dari si Musailamah al-Kadzdzab itu bahwasanya dia itu nabi. Itu secara syar'i. Kenapa kita bilang secara syar'i? Karena sudah datang dari Al-Qur'an kan, walakin Rasulullahi khataman nabiyyin. Nah, itu dia jelas itu. Kemudian secara akal yang mungkin kita dustakan, yaitu seseorang berdiri dan duduk. Misalnya berdiri seperti ini. Ra'aitu fulanan yakifu wa yajlis. Enggak mungkin. Kita katakan dia kan enggak mungkin dia kontradiksi. Berdiri seperti ini, berdiri. Mungkin kalau dia pengen duduk, berarti kan berubah lagi hukumnya. Iya, berarti hukumnya berbeda lagi. Misalnya kita hukumi ra'aitu fulanan yakifu. Berarti kita hukumi si fulan itu sedang berdiri. Kemudian enggak boleh juga kita katakan ra'aitu fulanan yakifu wa yajlis. Secara bersamaan. Enggak mungkin lah dua berbeda ini, dua kontradiksi ini saling bersamaan. Berdiri ya berdiri, duduk dia. Kemudian ar-rujhan, yang kemungkinan dua timbangannya. Bisa benar, bisa salah, atau bisa dusta. Katanya, mana fulan? Sudah hadir. Tapi kok nggak ada di majelis. Berarti kan kemungkinan khabarnya itu, beritanya bisa benar, bisa salah. Bisa jadi kalau dia benar, si fulan itu telah datang, tapi dia tidak ada di majelis. Mungkin dia lagi pergi keluar, lagi pergi ke WC, atau pergi sholat. Nah, itu kemungkinan bisa benar, bisa jujur, bisa dusta. Gitu. Kemudian kita katakan, mana si fulan? Katanya OTW, dari tadi belum datang. Berarti kita hukumi dia masuk kepada al-kadzib. Tapi kalau katanya, mana si fulan? Dia sudah hadir dari tadi 5 menit yang lalu. Berarti dia masuk kepada asidku. Tapi nggak ada di sini. Kenapa? Dia tadi pergi keluar sebentar. Jadi kita hukum ini asidku. Ya seperti orang sekarang kan, mana OTW tanya. Beritanya OTW. Itu kan masuk kepada arjuhan. Bisa benar-benar sedang di jalan atau masih
di rumah. Nah, itu namanya arjahan. Jadi kita hukumi dia kemungkinan benar, kemungkinan bohong, kemungkinan jujur, kemungkinan bohong. Itu ini khulasah ringkasan dari al-khabar itu. Khabar ini dia agak gampang sedikit memahaminya pada insya. Kalau khabar kan jelas sudah sehari-hari kita pakai kan. Berita namanya berita. Berita itu bisa benar, bisa salah, bisa bohong, bisa jujur, bisa hoax atau hoak. Alladhi yaktub wal yaktub. PMI Sumber di Mas Ustaz? PMI Sumber. PMI Ulama Indonesia. Di mana daerah itu? Itu di Google alamat dulu. Ada Google. Ada yang apa nyuruh apa tak tolong apa nama tu bulan Ramadan di masjid PMI tu. Yang baru didirikan Yusuf Kalla tu. Ada Di Google. Supaya dia. Iya, supaya nak puas lah kan. Tinggal jalan sekali kan. Fazul apa nak? Terus nak masjid? Enggak. Enggak ini enggak. Ada. Pak Rizal? Enggak. Terus nak. Kita tahu ya ini terus baru ini. Terus dia kan. Tinggi tentang. Pondok ngurus setia. Enggak. Ngurus rumah. Enggak. Sedang sibuk nak pengurus kini nak Sat. Kita cari apa? Apa itu kalau masih itu? Iya. Tapi bulan itu lah, bulan Maret atau akhir Februari kan mulai tu. Banyak. Mesti cari apa ya? Khalas? Maziltum kitabah? Kita masih nulis. Lalu kita beralih kepada al-insya. Ini al-insya ni agak sulit sedikit pada pada khabar itu. Ustaz pagi ini juga. Iya. Siangnya di tujuan itu. Iya. Lumayan juga lah. Iya, latihan itu. Iya, masa depression lah. Iya. Jadi nak mulai kerja.
Lah jadi hobi lah. Ya kalau ndak maja tu hilang apa ya tak. Kalau action malah tapi kalau action juga terasa parik nak. Iya. Hah? Ya, secara syar'i atau secara akal. Jadi khabar itu ada yang ditinjau dari sisi dustanya, baik itu secara syar'i maupun secara akal. At-tamanni. Misalnya fulan mengatakan, ya fulan, zawwajtuka binti. Saya nikahkan kamu dengan anakku tu. Itu kan kemungkinan bisa jujur, bisa bohong. Kenapa? Karena dia mengucapkannya sudah pada zaman yang dahulu, pada waktu yang dahulu. Jadi jangan langsung kita kalau ada orang mengatakan ya fulan zawwajtuka binti. Jangan kita langsung wah baik ya. Nah, jangan langsung kita percaya begitu saja. Karena dia itu kemungkinan bohong, kemungkinan dusta. Karena itu kan semacam khabar dia. Nah. Tapi kalau sudah terjadi, itu nanti namanya insya. Sudah akad dia, sudah apa, baru dia insya. Karena insya itu dia nggak ada dusta, nggak ada benar. Nah, dia tuh insya itu adalah dia satu efek dampak. Nah, itu adalah insya. Yang dilakukan itu nanti ada efeknya atau dampaknya. Nah, itu namanya insya. Tapi kalau sekedar hanya pemberitahuan itu khabar. Bisa jujur, bisa dusta. Misalnya si fulan daftar di sini. Misalnya di tarjih buka peserta didik baru misalnya kan. Dia daftar saja kan. Misalnya saya anak gabung ini. Itu kemungkinan bisa benar, bisa bohong dia kan. Taunya pas hari H nggak tanya. Atau ini khabar dia itu. Di sesuatu yang memiliki khabar itu kita jangan langsung percayanya, ditelusuri dahulu. Tapi kalau sudah benar, nanti dia berubah lagi hukumnya di insya. Dia ada dampaknya dia itu. Sekarang kita masuk wal insya. Khalas wal insya. Tafadhal Farizi. Iqra al insya. An yusifa khabar insya'an bi'tibaran siyagil wa qabiltu gilalatiha tarattaba aqdu sya'an. Nah, sekarang kita masuk kepada definisi insya. Insya itu dia tidaklah disifati atau mensifati dusta atau jujur.
Jadi nggak ada kaitannya masalah benar atau bohong, itu nggak ada kaitannya dengan insya. Kemudian di sini yang termasuk bagian insya ada al-amru wa nahyu seperti ini. Ini bagian-bagian dari insya. Kalau kita ketemukan lafal di dalam Al-Qur'an, dalam hadis, ada al-amru, ada an-nahyu, ada tamanni, ada taraji. Nah, di sini termasuk insya. Karena nggak mungkin bohong kan? Diperintahkan seseorang. Nah, izhab, pergilah. Kemudian nahyu, la takul, jangan makan. Istifham, hal anta shaim? Kan nggak mungkin kita bertanya, nggak mungkin dia kita langsung hukumi bohong atau enggak kan? Kemudian at-tamanni, berharap, at-taraji juga berharap. Cuman bedanya at-tamanni dan at-taraji, at-tamanni ini dia kemungkinan dikabulkan, at-taraji mustahil. Dia ada. Nah, kata orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Nggak mungkin dia itu sekiranya aku dijadikan debu. Itu kan angan-angannya orang kafir ketika di hari kiamat. Karena kalau sudah hari kiamat, udah selesai perkara, nggak ada lagi. Maka yang ada itu di akhir hari kiamat itu nanti adalah penyesalan. Kalau tamanani dia masuk la'allaka bi khair. Kemudian kalau ini laita. Ya. Misalnya si fulan mengatakan sama si fulana ini sudah dikhidbah sama orang lain, sudah akad nikah. Laitani an atazawwaja biha. Nah, kan mustahil itu. Diharapkan, tapi dia sudah akad nikah kan mungkin dia menikah, kecuali ke depannya kalau dia janda, kalau itu mau lagi. Nah, kalau la'alla ini kemungkinan besar dia dikabulkan. Jadi kalau ada kita ketemu lafaz-lafaz seperti ini, maka dia ini disebut al-insya. Al-insya itu sesuatu yang tidak bohong ataupun yang tidak dusta. Kemudian di sini kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Syekh rahimahullah membawa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi kalimat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a ini kita hapus saja, Pak. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini al-amru. Ini nahyu. Jadi ini kata Syekh rahimahullah di sini menjelaskan lafaz ayat ini, waqad yakunul kalamu, dan ucapan itu atau kalam di sini bisa khabar, bisa insya bi'tibaran, berdasarkan dua persepsi. Jadi ya bisa. Di mana kita tahu nih kemungkinan bisa insya, bisa khabar. Nah, kalau kita katakan insya, karena dia ada amr, ada nahyu, betul kan? Insya. Kemudian kalau kita katakan khabar, bisa kembali kepada tadi, khabar itu wajib
benarkan kalau datang dari Allah dan Rasulnya. Berarti kan ini khabar. Allah mengkhabarkan kepada kita semua bahwasanya kita itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Itu maksudnya kepada khabar. Tapi kalau kita tafsir, kita rinci, berarti di dalam satu ayat ini ada dua kemungkinan. Ada insya dan khabar. Kalau kita katakan insya, karena sigahnya, lafaznya, teksnya berbentuk amar. Karena insya itu dia amr. Kemudian kita katakan insya karena ayat lafaz selanjutnya ada nahyu. Karena nahyu itu bagian dari insya. Berarti dalam satu ayat tergabung dua kemungkinan. Ada khabarnya, yaitu berita dari Allah. Kemudian ada insya, yaitu al-amru wan nahy. Itu masuk dari Syekh rahimahullah. Wa qad yakunul kalamu khabaran insya'an bi'tibar berdasarkan dua persepsi dia. Nah, jadi untuk khabar dan insya ini dia memang agak teliti kita. Tipis dia. Nanti kita katakan ayat ini seolah-olah dia secara lafaz khabar, tapi maksudnya adalah insya. Kemudian kita lihat ayat ini secara zahir lafaznya dia insya, tapi tujuannya maksudnya adalah khabar. Jadi dia ada aks dia nanti dia, kebalikan. Seakan-akan dia khabar tapi maksudnya insya. Seakan-akan dia insya tapi maksudnya khabar itu. Nah, jadi di sini terkumpullah dua, insya dan khabar. Khabar yaitu berita dari Allah yang wajib kita imani, kita percaya. Seperti tadi kan, kalam itu khabar itu terbagi tiga berdasarkan pemberitaan. Ada yang harus wajib dibenarkan, yaitu dari Allah dan Rasulnya. Berarti kalau kata Allah beribadahlah dan janganlah menyekutukanku, berarti dia khabar dari Allah. Kemudian kalau ditinjau di sisi lain, kita katakan insya juga bisa. Kenapa? Karena sigahnya ada amr dan ada nahyu itu. Nah, di kaidahnya adalah kalau ketemu salah satu dari yang ini, yang 5 ini, maka kita katakan, kita hukumi bentuknya adalah insya. Tapi kalau kita temukan ada kemungkinan bohong, ada kemungkinan benar, atau kita pahami yang 3 tadi, yang wajib kita benarkan, yang wajib kita ingkari atau kita dustakan, atau dia kemungkinan benar, kemungkinan dusta. Itulah ciri-ciri dari khabar itu tadi itu. Misalnya innallaha ghafurur rahim. Itu bisa kita katakan khabar. Kenapa? Karena berita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contohnya di sini Syekh rahimahullah mengatakan kasyagil uqudi al-lafziyah. Seperti siyak konteks atau sirah, yaitu sirahnya di sini akad secara lafaz. Kemudian akad di sini bukan hanya kita kepada jual beli saja. Jadi kalau ada lafaz yang berkaitan dengan akad, bisa jadi akad jual beli, akad ijarah, rahan, pegadaian, atau akad nikah secara lafaz. Itu kemungkinan bisa khabar, bisa insya. Nah, sekarang kita masuk kepada akad yang berkaitan dengan jual beli di sini. Nah, kata Syekh rahimahullah, ini secara ditinjau dari sisi lafaznya. Misal bi'tu wa qabiltu. Ya kan? Bi'tu wa qabiltu. Nah, kemudian di sini bi'tu itu kalau kita melihat kepada fikih jual beli, berarti kan dia termasuk salah satu syaratnya termasuk al-ijab. Ya kan? Qabiltu termasuk qabul. Kan di dalam jual beli itu kan ada beberapa syarat. Nah, jadi syaratnya itu ada ijab dan qabul dan tara disaling ridha. Dan kemudian barangnya ada. Nah,
Berarti di sini secara lafaz akadnya bi'tu. Berarti kan khabar. Si fulan mengatakan saya jual. Misalnya bi'tu hadza al-jawal. Kemungkinan kata si fulan dia bisa, kemungkinan dia jual, kemungkinan tidak. Ya kan? Karena dia masih bersifat khabar. Karena dia mengkhabarkan, memberitakan kepada kita kalau dia itu akan menjual barangnya. Nah, ini termasuk dari bentuk lafaz uqud, tapi dia berdasarkan khabar. Kemudian wa qabiltu, dan saya terima. Dan ini adalah disebutkan kemungkinan insya. Karena sudah terjadi saat itu. Dan diterimanya barangnya oleh si fulan. Kemudian fa innaha bi'tibari dilalatiha ala ma fi nafsil aqidi khabar. Nah, jadi di sini bahwasanya berdasarkan pendalilannya yang ada pada diri aqid disebut khabar, yaitu orang yang membuat sebuah akad. Jadi kalau ada orang yang melakukan sebuah akad atau melakukan akad, berarti dia masuk kepada khabar, berita. Misalnya seperti tadi, bi'tu hadhihi sayyarah. Saya jual ini mobil ini. Berarti kan akadnya itu berada di tangan si penjual. Ya kan? Nah, itu disebut dengan khabar. Kemungkinan dijualnya itu bisa benar, bisa dusta. Atau katanya, saya sekedar apa aja lah. Lihat orang tuh. Kalau ada banyak saya jual, kalau enggak jadi saya jual. Makanya disebut khabar karena kemungkinan benar, kemungkinan bohong. Nah, jadi di sini intinya adalah khabar itu berada pada tangan pada si akid, orang yang melakukan akad, itu khabar. Kemudian bi'tibari tarattubi al-aqdi 'alaiha insya, dan berdasarkan atau dampak yang ada padanya itu adalah insya. Nah, berarti setelah dia melakukan akad, diterima. Misalnya jawal ini, HP ini sudah diterima sama si mushtari, pembeli. Berarti dia sudah termasuk insya. Nah, jadi yang si khabar tadi itu si akid. Yang terjadinya transaksi tadi itu akadnya itu adalah khabar. Tapi kalau sudah misalnya diterima sama si mushtari, si pembeli barang tadi itu, berarti kan sudah berpindah dari si penjual kepada si pembeli. Nah, itu dia termasuk insya. Kan tidak kemungkinan bohong atau tidak mungkin dusta lagi. Sudah pasti. Karena insya ini sesuatu yang sudah pasti dia itu. Nah, begitu pula dengan misalnya pernikahan, misalnya kan si fulan saya nikahkan fulan bin fulan binti bin fulan, kan binti fulan misalnya. Nah, kemudian setelah sah berarti nama insya dia itu. Kemudian biarpun akadnya rohan, jadi akadnya rohan itu pertama itu yang melakukan akad itu masih dia kategori khabar. Tapi kalau sudah diterima, sudah dapat, sudah diambil, maka dia nanti masuk kepada insya itu. Itulah perbedaan dari khabar dan insya. Nah. Mafhum? Bapak-bapak? Itu adalah perbedaan dari khabar dan insya. Jadi diulangi lagi, kalau akad itu berada pada salah satu seseorang, berarti dia masih termasuk khabar. Tapi kalau sudah selesai, sudah dia masuk insya dia itu. Kemudian di sini yang lain, tafadhal, fadlun. Wal muradu bihi li fa'idatin. Naam. Kitab al-awwal qauluhu ta'ala wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Wa qara'at
amrun waqi'un yatahaddatsu an sifatin min sifatil ma'muri. Nah, sekarang terkadang kalam itu ada datang dalam bentuk gambarnya khabar, tapi maksudnya itu adalah insya wabil aksi dan atau sebaliknya. Nah, apa tujuannya itu? Karena dia ada memiliki faedah, ada manfaat di dalamnya. Kemudian Syekh rahimahullah di sini mengatakan wa misalul awal, contoh pertama itu yaitu wa mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kan secara lafaz ini kan bentuk khabar. Ya kan? Bentuk khabar. Cuman yang makna tersirat di dalamnya itu ada perintah. Tapi kalau masuk kepada perintah berarti dia kepada insya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menyampaikan wanita yang ditalak itu hendaklah dia itu menahan dirinya selama 3 kali suci atau 3 kali haid. Nah, di sini quru itu para ulama juga berbeda pendapat mengartikan apakah dia haid atau 3 kali haid atau 3 kali suci. Cuman yang kita bahas di sini adalah bentuk lafaznya di sini. Kan lafaznya ini kan berita dari Allah. Apa maksudnya di situ? Kata Allah itu wanita yang ditalak itu supaya mereka tuh menahan diri selama 3 kali suci atau 3 kali haid atau menanti atau menunggu. Kalau sudah lebih dari 3 kali haid atau lebih dari lewat dari 3 kali haid atau 3 kali suci, berarti dia nanti boleh menikah lagi kan. Tapi gambarannya itu seakan-akan itu khabar. Seakan dia khabar. Tapi ada makna tersirat di dalamnya itu, yaitu maksudnya itu adalah perintah. Di mana di sini kita tahu dia itu bagian dari perintah, bagian insya, yaitu dari kalimat yatarabbas. Nah, meskipun di sini secara lafaznya dia bukan lafaz fi'il amr, ya kan? Tapi dia berbentuk fi'il mudhari'. Nah, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan, yaitu ingin menekankan pekerjaan yang diperintahkan. Jadi maksudnya itu adalah faedahnya adalah memperkuat. Nah, memperkuat yaitu yang diperintahkan. Jadi jelas dari ayat ini bahwasanya wanita yang ditalak itu harus menanti 3 kali suci atau 3 kali haid, baru setelah itu dia menikah lagi. Nah, karena di sini yatarabbas ini adalah bentuknya secara zahir dia yaitu khabar, tapi makna lainnya itu adalah insya, itu perintah. Nah, hatta ka'annahu amrun waqi', seakan-akan ini adalah perkara yang terjadi atau sebuah realita. Yatahaddatsu anhu kasifatin min sifatil ma'mur. Dan di sini kalau berbicara tentang ayat ini berarti dia berbicara tentang sifat dari sifat-sifat yang diperintahkan. Jadi sifatnya di sini adalah menunggu atau menanti dia itu. Ini adalah menunjukkan bentuk dari lafaznya itu lafaz khabar, tapi maknanya makna insya. Itu. Kemudian mungkin contoh yang lain. Misalnya hendaklah orang, misalnya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Zahirnya apa? Lafaznya khabar kan, berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik, untuk beriman kepada Allah dan hari akhir dan berbuat baik atau diam atau berkata baik atau diam. Tapi di sana ada perintah di dalamnya, yaitu falyakul khaira aw liyasmut. Nah, di situ fungsinya adalah untuk memperkuat perbuatan yang diperintahkan. Jadi kalau misalnya datang dalam bentuk sigha al-amr, berarti kita hukumi insya.
Kemudian di situ fungsinya adalah memperkuat yang diperintahkan agar dia itu menahan lisannya, agar dia itu berkata baik atau diam. Itu maksudnya tadi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatahaddatsu anhu ka sifatin min sifatil ma'mur. Jadi insya itu dia berbicara tentang sifat di antara sifat-sifat yang diperintahkan. Jadi salah satu sifatnya itu adalah faedahnya adalah untuk pentokitan, untuk penguat dia itu. Itu maksudnya. Maksud diletakkannya makna insya itu tujuannya adalah untuk penguat yang diperintahkan. Kemudian misalnya contoh lain, hendaklah yang datang duluan agar duduk di depan. Itu kan misalnya lafaznya lafaz khabar dari panitia misalnya kan. Misalnya panitia daurah misalnya kan. Kemudian diumumkan bagi peserta yang sudah hadir dahulu hendaklah mengisi bagian shaf di depan. Itu kan seakan-akan itu kan khabar. Lah secara lafaz dia khabar, memberitakan kepada kita agar kita itu duduk di shaf depan terlebih dahulu. Tapi ada makna tersirat di dalamnya, yaitu penguat yang diperintahkan agar kita itu harus duduk di depan terlebih dahulu. Gitu. Meskipun sigah amarnya itu tidak kelihatan, tapi secara makna tersiratnya itu dia masuk kepada insya. Gitu. Jadi intinya di situ adalah dia berbentuk lafaznya atau sigahnya khabar, tapi maknanya maksudnya itu adalah insya. Meskipun tidak ada salah satu dari sini yang ditampakkan secara lafaz tidak tampak, tapi secara makna itu dia ada insya di dalam lafaz tersebut itu. Tafadhal, siapa lagi saya? Wa misalul aksi qauluhu ta'ala wa qala allazina kafaru lil ladzina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khotayakum tanqul ayat 11 tanqul wal nahmil bi suratil amri wal muradu biha al khabar ay wa nahmilu wa fa'idatu zalik tanzilu syai'i al mukhbari anhu manzilatul mafrudi al mulzam bihi. Nah, di sini sekarang ada lawannya. Tadi kan yang pertama adalah sigo khabar tapi maknanya insya. Yang kedua adalah lawannya, yaitu sigohnya sigo insya tapi maknanya adalah khabar. Apa contohnya di sini? Wa qala alladzina kafaru lil ladzina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Sini orang-orang kafir itu mengatakan kepada orang-orang beriman, ikutilah jalan kami, maka kami akan yang menanggung kesalahan-kesalahan kalian. Dari mana kita tahu ini adalah sebenarnya adalah bermakna khabar? Secara zahir di sini kata Syekh rahimahullah wal nahmil. Kan nahmil ini adalah bentuk amar. Ya kan? Berarti kalau ada di lafaz Quran dan hadis ada salah satu dari sini al-amru wan nahyu ini berarti dia berbentuk insya. Tapi makna lainnya itu maksudnya itu sebenarnya adalah khabar. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala itu mengkhabarkan orang kafir itu pendusta. Jadi wal nahmil khatayakum maksudnya adalah Allah itu memberitakan bahwasanya orang kafir itu pendusta. Enggak mungkin dia itu akan menanggung kesalahan-kesalahan kita.
Di sini ada namanya makar atau tipu daya dari orang-orang kafir. Misalnya, kalau kita tidak belajar usul fikih, mungkin kita bisa membenarkan ayat ini. Apa yang kita ambil? Berarti kita nggak masalah mengikuti jalannya orang-orang kafir. Kenapa? Karena nanti yang akan menanggung kesalahan dan dosa-dosa itu adalah mereka. Kenapa? Karena mereka yang mengajak, ya kan? Kalau kita nggak belajar usul fikih pasti terjerumus kita. Tapi kalau kita belajar usul fikih, bisa kita sampaikan benar dah. Ini wal nahmil ini sighahnya, bentuknya, teksnya memang berbentuk teks al-amr, yaitu al-insya, ya kan? Karena kalau al-insya itu dia tidak ada dusta, tidak ada tidak ada dusta dan benar kalau definisi dari insya tersebut. Tapi kalau kita memahaminya dari ilmu usul fikih, sebenarnya ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ingin memberitakan dari kalimat wal nahmil khatayakum itu, Allah itu ingin memberitakan orang kafir itu sebenarnya bohong. Kenapa? Masa dia yang nanggung dosa-dosa kita, ya kan? Kita aja kaum muslimin, sesama muslim pun nggak mau nanggung dosa kita. Wala taziru wizaratan ukhra. Nggak mungkinlah kita menanggung dosa orang lain. Nah, itu sesama muslim. Apalagi ini seorang kafir nih, kan? Ya udah, kamu ikutin aja lah jalan kami. Kamu seperti ini, kamu seperti ini. Nanti apa yang kamu perbuat itu, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kamu lakukan itu, biar kami yang menanggung. Nah. Enggak, di sini kan di ayat ini kalau secara hakikat kan nggak bisa. Nah, di sini ayat ini mengatakan sebenarnya ini adalah tipu daya orang kafir. Katanya kan ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Ikutilah kami dah. Tenang aja lah, kami yang nanggung dah. Di Subhanahu wa taala ingin mengkhabarkan kepada kita orang kafir itu bohong. Karena kenapa kita bilang ini khabar? Karena khabar itu kalau kembali kepada definisinya bisa bohong, bisa benar. Kalau di sini sudah jelas bohong karena beritanya datang dari orang kafir. Orang kafir yang mengatakan, kecuali kemungkinan misalnya kita pergi makan, ya udah kamu pesan aja, nanti saya yang bayarin. Itu pun dengan syarat apa? Dengan syarat kalau memang yang berbicara itu yang mengatakan, memerintahkan tadi itu ambillah. Kalau dia dikenal masyhur dengan kejujurannya, kita percaya. Kalau dikenal dengan pembohongnya, kita tidak mungkin percaya. Makanya di sini wal nahmil khatayakum disebut dengan khabar kadzib karena datangnya dari orang kafir. Karena orang kafir itu pada asalnya mereka itu tidak jujur. Ya, seperti mungkin yang sekarang mungkin kan dalam panas-panasnya pemilu ini. Ya kan? Kalau kita lihat fulan memang dia jujur, mungkin bisa kita percaya karena kita melihat track recordnya kan. Oke lah, percaya kita. Tapi kalau track recordnya itu tidak bagus, masa kita percayai? Dari sini kan bisa kita ambil banyak faedahnya. Wa qala alladziina kafaru, kalau diambil dari faedah di sini, kalau faedah ayat ini adalah maksudnya adalah tidak semua khabar itu diterima. Atau diterimanya atau tidak diterimanya khabar dari seseorang itu tergantung dengan kemasyhurannya dari sisi apa. Ya, misalnya kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam masyhurnya kan dengan siddiq, jujur kan? Berarti kalau datang berita dari Rasul kita benarkan kan? Tapi kalau berita datang dari Abu Jahal, nggak mungkin kita percayai kan? Atau datang dari orang yang sudah kenal dengan kita tabiatnya, dia tahu dia munafik. Di sinilah dari ayat inilah Allah Subhanahu wa taala ingin memberitakan kepada kita kalau orang kafir itu sebenarnya ingin melakukan tipu daya. Ya nggak mungkin lah. Dosa kita tuh mereka yang nanggung, ya kan? Kita tahu tabiat orang kafir itu pembohong, gitu kan? Meskipun di sini sigah amar bentuknya bentuk insya.
Karena kalau insya itu kan definisinya itu adalah sesuatu yang menyebabkan ada efek atau dampaknya. Dan itu pasti ya kan. Ini nggak mungkin, berita orang kafir nggak mungkin. Wal nahmil bisurut al-amr, kata Syekh rahimahullah, wal muradu biha al-khabar, dan maksudnya itu adalah khabar, yaitu Allah mengkhabarkan tadi. Ai wa nahnu nahmil, atau maksudnya biarlah kami yang akan menanggung. Wa faidah dzalika, dan faedahnya itu tanzilu syai'il mukhbar anhu, yaitu dihilangkannya sesuatu yang diberitakan sesuai kedudukan yang diwajibkan atau dianjurkan. Itu maksud faedahnya ini. Jadi kalau pakai ilmu usul fikih, insyaallah kita bisa memahami dalil Quran. Kalau ini ditinjau dari khabarnya, ini ditinjau dari insya. Kalau ketemu lafaz dia berbentuk khabar tapi makna insya, berarti bagaimana kita merealisasikan dalil ini, bagaimana kita menerapkannya. Kalau ada dalilnya berbentuknya insya tapi maknanya khabar, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Tahu nggak tahunya kita itu, yaitu kecuali kita harus belajar ilmu usul fikih. Tanpa ilmu usul fikih kita nggak akan tahu ini. Mungkin kalau kita nggak dibekali, tidak belajar ilmu usul fikih, pasti kita kan patuh aja kan dengan ayat ini kan. Itu maksudnya adalah dibolehkannya kita menuruti orang kafir ya kan. Khalas, Bapak? Ada pertanyaan? Al-insya wal khabar. Khulasahnya itu adalah ini. Bi'tibar insya, berdasarkan insya, bi'tibari insya al-kalam pertama kita harus pahami itu ta'rifuhu, definisinya. Yang pertama dia itu la yahtamilu as-sidqa au al-kadhibah. Ini yang harus kita pahami dari insya. Kemudian insya itu dia itu sesuatu matarattabat alaihi al-athar, atau dia menjadikan sebuah dampak. Kemudian al-insya bil aks. Mana bil aks? Bil aks. Insya itu ada yang berlawanan. Maksudnya berlawanan di sini adalah qad yakunu khabaran. Maksudnya isi adalah terkadang dia itu maksudnya itu adalah khabar itu. Nah ini dia nih. Al-kalamu bi'tibarin insya. Al-insya'u bil aks. Qad yakunu khabaran. Kemungkinan dia bisa menjadi
khabar. Kemudian yakunu karena insya itu ciri-cirinya itu dia ada pada sirah teks atau konteks akad. Itu nama insya. Seperti bi'tu hadza jawal. Itu kan khabar, ya kan? Kemudian qabiltu, dia itu termasuk insya. Saya terima karena di sini deh, matartabat alih al-athar itu. Ada dampaknya dia. Ini Pak? Iya, tamidu As-sidqa awil kadzibah. Itu insya. Dia tidak, kemungkinan tidaklah dia itu jujur atau dusta. Itu insya itu. Kemudian insya itu ada yang berlawanan. Maksudnya adalah lafaznya lafaz insya, tapi maknanya makna khabar. Atau sebaliknya, khabar juga bisa bermakna insya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalatha quru'. Nah, itu dia zahir lafaznya lafaz khabar. Tapi dia bermakna insya. Nah, kelas Bapak-bapak, hal hakiki wal majaz pekan depan aja ya insyaallah. Ini yang ini aja udah pusing ya. Yang ini aja udah pusing. Al khabar insya. Iya. Iya. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.